intinya kita ada juga masyarakat setempat ini untuk membantu nanam, ada juga masih dalam, terus ada juga untuk membantu panen. Kalau untuk misalnya buah yang kita banyak, pasti warga setempat kita ada yang sudah kerja. Jadi program wisata ini itu cuma salah satu atau cuma jadi satu-satunya sebagai sumber pendapatan warga itu? Enggak, banyak juga. Selain ini kita masih ada juga untuk di toko bangunan banyak. Kalau untuk wisata kita nggak cuma satu kan, ada beberapa juga. Kalau misal seperti kita tahu kan kalau Surabaya ini kan ada musim panen, ada musim tanam, gitu. Nah kalau pada saat musim panen tentu kita mendapatkan ekonomi dari situ. Kalau pada saat musim tanam, terus bagaimana gitu kan? Jadi kalau untuk strawberry ini, kalau kita masa perkembangan kita itu dia ganti-gantian. Jadi untuk penanaman pertama kita ambil per blok. Jadi per blok yang kita tanam pertama, misalnya kita jarakin dari 1 bulan atau 2 minggu. Jadi dia untuk penaikan buahnya atau daun itu dia lebih efisien. Jadi nggak serentak tanam semua gitu? Nggak serentak tanam semua. Jadi kita berkali-kali aja. Kira-kira ada nggak kendala pada saat penanaman? Kalau kendala kita mungkin nggak ada. Kalau kendala kita nggak ada, itu untuk namanya yang lumayan. Kalau strawberry ini kan dia manja, ya sebagai tanaman strawberry ini dia manja. Kalau ada ulat itu dia pasti untuk daunnya dia lebih lunak. Terus kira-kira bang, kan tadi kan abang bilang ada masyarakat setempat ini kan bantu menanam atau panen. Jadi apakah itu jadi salah satu sebagai salah satu ladang pekerjaan mereka? Iya, ada juga. Jadi itu sumber mereka bisa. Jadi nanti kita bukan dari daerah kita aja atau dari masyarakat setempat, kita ada juga ambil dari luar juga gitu. Jadi kalau untuk masyarakat sekitar ini menganggap potensi wisata ini sebagai hal yang positif gitu ya bang? Alhamdulillah kita masih dianggap positif. Jadi nggak ada kekhawatiran tertentu ya bang? Nggak ada, soalnya kita kan ada juga yang untuk penjagaan ya. Jadi nggak ada Dampak negatif paling kita di remaja-remaja sekarang, dampak negatifnya. Soalnya banyak juga sih yang remaja datang ke berkunjung atau wisata, itu yang nggak terjangkau dengan CCTV. Iya. Iya. Terus kira-kira ada nggak bang harapan dari abang sendiri yang mewakili suara masyarakat di sekitar mengenai pengembangan tempat wisata ini? Kalau dari saya sendiri tuh, ya semoga wisata-wisata Jalan Panjang ini semakin berkembang, dan untuk kota dingin tanpa salju kita ini semakin lebih pesat perkembangannya dan didukung oleh masyarakat. Jadi bang, ada nggak perubahan pada nilai budaya gitu bang, terhadap interaksi masyarakat di sekitar? Kalau perubahan budaya enggak ada ininya, nggak ada pengaruh. Tapi untuk kita kan dimanapun kita berada pasti ada kita masyarakat. Ya kita masih ada. Nah teman-teman, pada tempat wisata ini, selain mereka menyediakan kebun stroberi, mereka juga menyediakan taman bermain anak, taman kelinci, dan taman ayam.